Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm fine. How about you? Fine too. Thank gambar dan suara ibu guru jelas. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, Fahri, silahkan. Before we start our social lesson today, let's pray together. Praying begin. Pada hari ini semuanya masuk. Anak-anak sekalian di masa pandemi seperti ini, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan ya, dengan menerapkan protokol kesehatan. Siapkan pena kalian untuk menyatat hal penting pada materi hari ini. Masih ada pertanyaan tentang materi kemarin? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Materi redistribusi pendapatan kemarin, semuanya sudah paham? Paham, Bu. Oke, kalau kalian sudah paham, berarti Ibu Guru bisa lanjut ke materi berikutnya. Terlihat jelas kah? Nah, ini ada beberapa peristiwa. Nah, ada juga pejabat pemerintah yang melakukan korupsi kemudian ditahan. Hari ini materi kita mengenai mobilitas sosial. Oke. Baik. Hari ini tujuan pelajaran modelnya PBL, lalu pendekatannya saintifik, metodenya diskusi. Nah, ini teknik penilaiannya. Nah, jenis dan teknik sudah paham? Apa-apa yang akan kita lakukan pada materi hari ini? Sudah. Paham, Bu. Lalu sudah paham? Karim si anak giat. Di suatu kampung hiduplah seorang anak laki-laki bersama nenek dan adiknya. Nah, mereka hidup dalam kemiskinan. Walau terlahir sebagai anak yatim piatu dengan ekonomi serba kekurangan, Karim dikenal giat bekerja dan tak lupa tetap giat belajar. Nah, Karim setiap malam rajin belajar dan sepulang sekolah berjualan es milik tetangganya. Dan tak lupa juga ia rajin beribadah kepada Tuhan. Akhirnya ketekunan Karim membuahkan hasil, dia menjadi sarjana melalui beasiswa pemerintah. Dan tahun berikutnya berhasil lulus menjadi CPNS
dan 10 tahun kemudian diangkat menjadi hakim ketua. Nah, tidak puas statusnya sebagai seorang hakim, Karim membuka usaha es krim. Berarti dia menjadi seorang pengusaha dari pengalaman dia sewaktu sekolah. Sehingga dia bisa membuka 100 gerai es krim di berbagai daerah. Nah, walau Karim sudah menjadi abdi negara dan pengusaha sukses, dia tidak lupa diri dan tetap rajin beribadah. Dan menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Akhir dari cerita ini adalah manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Dari cerita Karim tadi, apa sih rumusan masalah dari kisah tadi? Saya Bu, Ya, Amel, silahkan. tentang social climbing. Social climbing atau vertikal naik. Oke, bagus. Yang lain lagi. Bagus, Amel. Jadi, ini ya hasil dari rumusan masalah hari ini. Ibu guru tuliskan dari pendapat kalian. Terlihat? Oke. Terlihat, Ini Bu. adalah rumusan masalah dari kasus Karim tadi. Pertama, apa bentuk mobilitas sosial yang dialami oleh Karim? Nah, terus kedua, faktor pendorong apa saja yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial pada Karim? Oke, dari rumusan masalah ini akan kita pecahkan di diskusi. Ibu guru akan membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Ini LKPD yang akan ibu guru tunjukkan untuk diskusi hari ini. Ini guru sudah bagikan link LKPD kalian, lalu buku paket IPS, handout, lalu video pembelajaran yang bisa kalian buka sebagai referensi ya untuk diskusi kali ini. Dan buku paket handout juga bisa, boleh juga buka Google untuk mencari jawabannya, bantuan Google. Lalu ini ada soal soal PR, pekerjaan rumah kalian nanti, penugasan untuk nanti dikumpulkan. Baik, kalian nanti boleh mengisi, silahkan diisi 20 menit. Ibu guru tunggu dari sekarang. Kelompok 1, kelompok 2 sudah aktif di WA. Ya, Mega sudah mengetik. Ayo ketik dengan cepat dan tepat ya penulisannya. Oke, Muhammad Rafa, silahkan sajikan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 1. Identifikasi kasus sosial berikut ke dalam bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nomor 1. Kasus sosial seorang staf kantor naik jabatan menjadi manajer. Bentuk mobilitas sosialnya adalah vertical social climbing. Kasus sosial 2. Seorang direktur pemasaran di rolling menjadi direktur keuangan. Bentuk mobilitas sosialnya adalah mobilitas sosial horizontal. Bentuk mobilitas sosialnya adalah vertikal. Kelompok berikutnya, kelompok 2. Ke soal nomor 2, seorang pemungut bola menjadi pengusaha sukses.
Monang, pengusaha rumah Barbie. Miniatur rumah yang biasa digunakan anak-anak untuk boneka. Berdasarkan kisah pada teks di atas, faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya mobilitas sosial pada Monang? Tunjukkan salah satu kalimat yang menunjukkan faktor tersebut. 1. Faktor individu. Dia yang hanya memiliki satu kaki memulai usaha dengan penuh kerja keras. Nah, bagus sekali. Presentasi dari Mega. Ibu guru, coba Mega nomor 1. Balik ke nomor. Seorang direktur pemasaran di rolling menjadi direktur keuangan. Nah, berarti masih sama-sama. Berarti apa nomor 2 ini? 2. Vertikal, mobilitas horizontal. Horizontal, betul. Lanjut, silakan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertama, dapat menimbulkan terjadinya berbagai jenis konflik, baik konflik antar kelas, antar kelompok sosial, maupun antar generasi. Kedua, dapat menyebabkan gangguan psikologis akibat ketidakmampuan dalam menghadapi mobilitas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa faktor penyebab terjadinya social climbing dan social sinking? Jawabannya, social climbing terjadi karena adanya peningkatan prestasi, pendidikan dan juga modal sosial. Sedangkan social sinking terjadi karena adanya penyalahgunaan kuasa ataupun masa jabatan telah selesai. Siapa yang mencoba lagi? Mengenai social sinking dan social climbing. Ayo, social climbing. Social climbing itu, social vertical climbing itu berarti adanya peningkatan dalam status sosialnya. Kalau social sinking berarti status sosialnya mengalami penurunan. Jadi penurunan itu tidak berarti harus penurunan yang jabatannya menurun atau karena pensiun, tetapi ada juga yang social sinkingnya itu berupa kriminalitas. Kriminalitas seperti dari pejabat tadi ke menjadi koruptor kemudian ditahan. Siapa yang mencoba untuk menyimpulkan rumusan masalah? Saya, Bu. Oke, Maila, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan rumusan dari masalah. 1. Bentuk mobilitas sosial yang dialami Karim adalah mobilitas vertikal naik, di mana dari penjual es keliling menjadi pengusaha es krim besar dan dari pegawai biasa di kehakiman menjadi seorang hakim ketua. 2. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial pada Karim adalah A. Faktor ekonomi, dari latar belakang keluarga miskin terpacu merubah nasib menjadi keluarga berada. B. Faktor struktural, anak tidak mampu mendapatkan menjadi seorang hakim ketua. C. Faktor sosial. Sekian dari saya. Ada pertanyaan? Nanti, silahkan. Apakah setiap orang akan mengalami mobilitas sosial? Bagus sekali pertanyaan dari Anti. Apakah Bu Guru, apakah seluruh orang atau semua orang itu mengalami mobilitas sosial? Iya, karena manusia ini selalu dinamis, selalu mengalami perubahan. Baik, jangan lupa penugasannya untuk dikumpulkan di hari Kamis besok. Hari Kamis besok di Google Classroom kalian. Jangan lupa juga ya pelajari materi untuk pertemuan berikutnya. Pembelajaran hari ini apa cukup menyenangkan atau bagaimana menurut kalian? Sebelum kita menutup dari hari ini, kalian harus saksikan satu tayangan ini. Ini lagu daerah yang Ibu Guru tampilkan ini dari mana? Siapa yang bisa tahu? Saya, Bu. Oh, Sulawesi Selatan. Lagu Angin Mamiri yang berasal dari Sulawesi Selatan. Jadi kita harus mengenal banyak macam ragam budaya yang ada di Indonesia. Ya, pimpin doa.
Silahkan. Saya, Bu. Oke, Nurpika silahkan. Before we close our lesson today, let's pray together. Pray begin. Terima kasih Nurpika. Ya, nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.